waktu dilewati apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 9F. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang cerah dan indah seperti cerahnya saat ini. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar mengenai beberapa materi, diantaranya ada deskripsi, ada slogan, ada pantun dan sebagainya. Ini kita belajar dengan materi membuat media promosi poster. Sebelum kita mulai, ada yang bisa membantu Pak untuk berdoa? Ya, silakan. Siap, berdoa mulai. Semuanya masuk semua ya? Ada satu yang nggak masuk, Pak. Oh, siapa itu? Mary. Oh, Mary. Kenapa? Di foto FPBI. FPBI. Ya, ini satu saja ya? Iya. Barangkali tahun depan kamu akan doa ini membawa berkah untuk kita semua dan mengawali untuk pembelajaran membuat media promosi poster. Sebelum kita mempelajari, pernahkah kamu tak melihat iklan? Di TV, gimana lagi? Di HP. Kemudian slogan, pernah? Biasanya slogan kalau di sekolahan sering digantung di dinding, di taman sekolah itu biasanya. Kemudian sebelum ke pelajaran, nah ini kita ada yang namanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk 2 jam pelajaran kali ini ke depan, kalian sebagai peserta didik yang pertama bisa menjelaskan pengertian, tujuan dan ciri-ciri promosi. Jadi bisa menjelaskan promosi itu. Kemudian mengidentifikasi unsur-unsur poster yang efektif. Ada kalanya yang tidak mempunyai pengetahuan tentang poster, membuat posternya itu asal-asalan. Padahal poster itu perlu yang namanya ada gambar, ada tulisan. Kalau semuanya tulisan, nanti orang lihat sudah seduh sebelum membaca, karena banyak tulisan. Yang ketiga adalah mendesain. Jadi walaupun pelajaran bahasa Indonesia, kita akan bisa mendesain daripada membuat poster, mendesain dan mempresentasikan. Jadi kalian di penghujung kegiatan pembelajaran kita, diharapkan kalian bisa mempresentasikan poster
promosi secara kreatif dan komunikatif sesuai tema yang positif, sesuai tema yang kalian angkat pada kelompok masing-masing. Itu tujuan pembelajaran kita, tujuan belajar menentukan. Yang berikutnya, ini kontraknya selama 2 jam. Kalian bisa memahami video nanti kurang lebih 30 menit, kemudian mengaplikasi kalian membuat kelompok minimal 5 siswa, boleh lebih. Kemudian tugasnya adalah membuat poster yang baik yang berhubungan dengan kehidupan kalian di masyarakat, yang update. Jangan membuat poster yang 1 abad lalu. Harapan saya seperti itu, harapan pembelajaran saat ini seperti itu. Kemudian selama 30 menit kurang lebih. Kemudian setelah selesai itu, kemudian presentasi ke depan bersama teman-teman. Jadi misalnya nanti 5 orang atau 6 orang ya semuanya presentasi di depan. Jadi presentasinya di sini. Kemudian waktunya kurang lebih 15 menit. Kemudian refleksi 10 menit. Refleksi itu dievaluasi. Itu kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan belajar tentang suatu hal yang sering kita jumpai di sekeliling kita. Saat kalian berjalan-jalan bersepeda, kalian tentu pernah menemukan sebuah kertas berisi gambar dan tulisan yang ditempel di pinggir jalan, baik itu di tiang listrik, tembok, pagar, pintu, bahkan pohon. Lalu sebenarnya apa sih itu? Dan apapun tujuannya ditempel di tempat seperti itu? Mari kita kasih bersama. Kertas-kertas yang ditempel di berbagai tempat tadi sebenarnya adalah poster. Pada video kali ini kita akan membahas tentang poster, mulai dari pengertian poster, lalu tujuan poster, kemudian ciri-ciri poster, jenis-jenis poster, dan yang terakhir adalah syarat untuk membuat atau menulis poster. Diawali dari pengertian poster. Poster adalah media publikasi berisi informasi yang bersifat ajakan, di mana informasi itu terdiri atas tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya. Untuk medianya sendiri bisa berupa kertas, kain, kanvas, papan, dan lain sebagainya. Lalu tujuan dari pembuatan poster adalah Nah itulah sekilas tentang poster dari mulai pengertian, jenis, kemudian contohnya. Dari apa yang kalian amati, kalian pahami, harapan Pak Guru hari ini kalian bisa mendesain, membuat poster secara kelompok. Buat kelompok minimal
minimal berapa tadi? 5 orang minimal bisa lebih, tapi jangan kebanyakan. 10 orang jangan, ya 5 orang minimal untuk membuat poster atau desain. Silakan. Maju ke sini. Maksudnya maju ke sini. Mas. Cepat. Kita ice breaking dulu. Ikuti videonya. Oke. Yang energi. Siap ikuti? Ya. Lagi. Ya, waktunya untuk presentasi yang belum menyusul gitu. Semuanya tangannya di depan semua. Kalau saya bilang tepuk satu-satu, dua-dua, apa? Kalau nanti ada yang salah, berarti yang salah itu kelompoknya maju presentasi. Kalau tidak ada ya saya ada. Mulai. Posisi tepuk 1, 2. Kita semua. Mulai tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3. Balik
dan saya berkali dan satu berlima pelajaran sejarah kegiatan jalan kaki yang dilakukan secara teratur dan sebenarnya secara meningkatkan kesehatan jantung dan saya dapat meningkatkan kesehatan jantung dan mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Dua, mengurangi stres dan saya dapat mengurangi stres dan meningkatkan imun. Tiga, meningkatkan kekuatan otot dan saya dapat meningkatkan kekuatan otot kaki dan meningkatkan keseimbangan tubuh. Empat, meningkatkan kesehatan mental dan saya dapat meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi gejala depresi. Lima, meningkatkan kualitas hidup dan saya dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi insomnia. Dan saya dapat juga secara individu atau kelompok dan dapat di berbagai tempat seperti taman, meeting atau sekitar lingkungan. Pastikan melakukan belanja dengan aman dan nyaman serta menjaga kondisi fisik dan kesehatan. Sekian, terima kasih. Dan seperti saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya? Ayo. Jadi, bagi bersihari antara lain, satu, meningkatkan kesehatan fisik dan dapat meningkatkan kesehatan jantung, mengurangi risiko penyakit kronis dan meningkatkan kekuatan otot. Dua, meningkatkan kesehatan mental dan dapat mengurangi stres, meningkatkan imun dan mengurangi gejala depresi. Tiga, meningkatkan energi dan sehat, dapat meningkatkan energi dan mengurangi kelelahan. Ada lagi? Apa lain? Ada? Dan tidak ada? Tangan suami. Kita mulai seperti tepuk 1, tepuk 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari Kelompok Teknik. Saya Natasha Angelina. Saya Ninja Pulisika. Saya Kalia Fikri. Saya Kejan Bertina. Akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami berupa poster dengan tema pendidikan inklusif. Poster ini menangkap pentingnya pendidikan inklusif, yaitu pendekatan pendidikan yang mengutamakan kesetaraan dan akses adil bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang, kemampuan maupun kebutuhan khusus. Dalam pendidikan inklusif, semua anak bisa memperoleh kesempatan belajar bersama dalam satu lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. Ada 4 poin utama yang diterangkan dalam poster ini. 1. Kesetaraan. Setiap siswa memiliki hak yang sama dalam pendidikan. 2. Penerimaan. Perbedaan bermanfaat dalam melahirkan sesuatu yang harus diterima. 3. Pengembangan potensi. Setiap anak memiliki potensi
kolaborasi. Kerjasama antara guru, siswa, dan lingkungan menjadi kunci keberhasilan pendidikan inklusif. Kesimpulannya, mengapa pendidikan inklusif penting? Karena dengan inklusi kita tidak hanya memberikan hak belajar, tetapi juga menumbuhkan nilai kebersamaan, toleransi, dan saling menghargai. Pendidikan inklusif adalah pendidikan untuk semua tanpa evaluasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekarang kami persilahkan apabila ada yang ingin bertanya mengenai presentasi ini. Saya dari Bapak Bimbing bertanya, mengapa pendidikan inklusif penting untuk diterapkan di masyarakat? Karena pendidikan inklusif dapat mengurangi diskriminasi, menciptakan lingkungan belajar yang adil, serta mendukung perkembangan setiap anak sesuai potensinya. Dengan inklusi, setiap masyarakat bisa belajar untuk sebagai perbedaan yang mendukung kebersamaan. Terima kasih. Semoga kita semua semakin sadar akan pentingnya memberikan ruang belajar yang adil dan setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu berikutnya nanti yang mana sih Pak? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabzina Marafik. Saya Muhammad Rizky Berjansyah. Kami dari Sina Kabupaten Serta kami mengenai poster pelayanan masyarakat buat terdampak. Tujuan dan pesan daripada kami, tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Pesan ini, poster ini menekankan pentingnya kebiasaan membuang sampah di tempatnya untuk menjaga kebersihan dan juga kenyamanan lingkungan kita. Bersama menggunakan ilustrasi atau foto yang menarik, misalnya gambar lingkungan yang bersih dan bersih, atau gambar tempat sampah dengan sinkron buang sampah di sini yang jelas. Kita menggunakan ilustrasi bisa melalui karakter yang segar membuang sampah dan antusias, karena menggunakan warna-warna cerah bagus positif seperti cerah biru atau kuning untuk menarik perhatian dan merupakan kesan yang bisa ikut terapi lingkungan yang sudah terbatas dan dilakukan yang sedang mencoba dan bermasalah dan tidak saya melihat para senimanis menggunakan metode yang rapi dan tidak terlalu ramai agar terutama dan berani elemen menempatkan gambar dan teks di posisi yang seimbang dengan gambar sebagai fokus utama dan teks sebagai penulisan. Dari presentasi yang kami sampaikan, apakah dari teman-teman yang mau bertanya? Manfaat yang terdapatkan antara lain satu lingkungan yang bersih, sehat dan asli, terhindar dari penyakit dan banjir, mengurangi pencemaran udara dan masalah kesehatan, memudahkan daur ulang dan pengelolaan sampah, serta menjaga kerusakan ekosistem dan melestarikan keanekaragaman hayati.
Enggak? Ya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang lain yang belum sini ya. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Semoga kalian bisa membuat poster. Mudah-mudahan dari pembelajaran kali ini kalian bisa memanfaatkan materi-materi untuk kegiatan kehidupan sehari-hari. Ya, banyak sekali di masyarakat kalau membuat poster itu malah minta bantuan orang lain. Padahal sebetulnya membuat poster iklan, membuat slogan bukan sangat mudah, sangat mudah dilakukan. Untuk itu dulu pertemuan kali ini. Nanti jam berapa lagi kita ketemu lagi atau besok ada pertemuan lagi ke materi yang akan datang. Dan bisa dibantu lagi untuk menutup kegiatan kali ini untuk berdoa. Ya. Bisa buat menjalankan tas ini, tapi kita kan dulu untuk gitu ya.